Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran geografi. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai prinsip geografi. Langsung saja kita bahas secara bersama-sama. Baik, kita mulai bahas bersama-sama mengenai prinsip geografi. Nah, untuk mempermudah kita mengingat dari adanya prinsip geografi. Geografi prinsipnya di sini, prinsip geografi ada 4, tapi diwakilkan oleh kata yaitu pinter dekor. Kita jabarkan pinter dekor. P persebaran, interrelasi, deskripsi, korologi atau bisa disingkat nanti pinter dekor. Ini bagian strategi untuk mempermudah kita dalam hal mengingat keempat prinsip geografi tersebut. Baru kita akan ketahui apa itu prinsip geografi, yaitu prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan yang lain. Baik, kita bahas lagi. Yang pertama tadi P atau adanya tadi prinsip persebaran atau distribusi. Nah, agar kita mempermudah memahaminya, di sini ada contoh gambar persebaran barang tambang. Kemudian yang kedua persebaran flora fauna. Prinsip geografi yang pertama yang paling penting di sini yaitu persebaran. Karena nanti kita jumpai fakta-fakta geografis, tadi misalnya barang tambang, kemudian persebaran flora fauna, keberadaannya di muka bumi ini tersebar secara tidak merata karena dipengaruhi adanya proses alam. Dan makanya untuk tiap-tiap wilayah di muka bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan pada sumber daya alam. Maka persebaran ataupun distribusi tersebut merupakan prinsip yang pertama di dalam prinsip geografi. Yang kedua, tadi setelah P ada inter, berarti kepanjangan dari inter tersebut interrelasi ataupun hubungan timbal balik. Nah, suatu contoh, kita kasih contoh lagi, yaitu di sini adanya berupa fenomena terjadinya banjir. Mengapa banjir ini terjadi? Hubungannya apa? Bisa terjadi karena tadi manusia kurang sadar terhadap buang sampah. Makanya terjadinya faktor ataupun fenomena banjir diakibatkan oleh kurangnya sadar masyarakat terhadap buang sampah. Contoh yang selanjutnya di sini ada pohon bakau. Pohon bakau tumbuh dengan baik yaitu di daerah yang dingin ataupun lembab. Atau di daerah yang lembab ya. Karena daripada itu, maka hubungannya apa? Hubungannya bakau tersebut bisa menahan abrasi erosi laut. Itu hubungan timbal baliknya. Maka yang kedua prinsip geografi yaitu interrelasi atau hubungan timbal balik. Dapat dipahami ya. Jadi adanya hubungan timbal balik. Yang selanjutnya, yang ketiga tadi inter D. Setelah D pasti kepanjangannya yaitu deskripsi atau penggambaran. Penggambaran bisa melalui deskripsi, uraian kata-kata atau melalui peta, tulisan, tabel, gambar atau grafik. Contoh di sini dilihat dari geografis, secara detail tentang profil Indonesia. Ini termasuk bagian dari deskripsi, menggambarkan, menuliskan. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini ada keadaan kualitas udara. Ini ada grafik misalkan, ada tabel nantinya boleh saja. Itu termasuk ke dalam prinsip geografi yang disebut dengan deskripsi atau penggambaran. Dan yang terakhir pinter dekor. Yang terakhir adalah korologi ataupun di sini
bisa dikatakan dengan gabungan. Contohnya, fenomena di sini yang terjadi yaitu adanya banjir. Nah, banjir bisa di sini terjadi karena bisa saja sudah masuk musim penghujan, tetapi banjir di sini terjadi bisa disebabkan juga karena drainase yang sempit sehingga air hujan tidak dapat didistribusikan ke parit ataupun air hujan tidak dapat berjalan dengan lancar ke sungai-sungai. Nah, pada akhirnya nanti saat musim penghujan tiba, masyarakat harus bersiap-siap untuk menghadapi banjir. Nah, itulah tadi keempat prinsip yang sudah kita pahami sama-sama. Jadi caranya mudah tadi diingat. 4 prinsip bisa kita ingat dengan kata pinterdekor: persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Demikianlah tadi penjelasan kita bersama-sama mengenai materi prinsip geografi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.